Bakterium lepra ini kemudian akan bersarang di sel Schwann yang terletak di perineum. Kenapa? Karena hasil basil kusta suka daerah dingin yang dekat dengan kulit dengan suhu 27 sampai 20 derajat Celcius. Sel Schwann ini akan mengalami kematian dan pecah, lalu basil kusta akan dikenali sebagai sistem imunitas tubuh. Yang berikutnya itu ada klasifikasi. Di sini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut WHO dan kedua itu menurut WHO. Menurut WHO itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada polusi baciller atau PB, dan kedua itu multibaciller atau untuk yang berikutnya itu Ridley Jokin. Yang pertama itu ada borderline lepromatolus TDL, yang kedua ada leprosi, yang ketiga ada borderline tuberculosis TBT, yang berikutnya ada lepromatous leprosi LL, kemudian yang kelima itu ada tuberculosis leprosi atau TL, dan yang terakhir itu ada borderline atau BB. Berikutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama itu ada tipe tuberkulosis. Di sini itu ada makula hipopigmentasi dengan hipostesi, kemudian ada distribusi asimetri, kemudian permukaan kulit yang bersisik dan berbatasan yang tegas. Yang berikutnya itu ada tipe borderline. Di sini itu bentuknya lesi macula, kemudian papula, kemudian ada plak anestesi, kemudian ada asimetri, kemudian permukaan lesi dapat kasar atau berkilat, kemudian dia berbatasan tegas. Yang berikutnya itu ada tipe lepromatosa. Di sini ini ada berbentuk makula, papul, nodul erythema, kemudian ada simetris, permukaan yang berkilat, batas yang tidak jelas. Berikutnya itu ada cardinal sign. Yang pertama itu lesi kulit yang mati rasa, dan yang kedua itu ada penebalan saraf topi atau sensorik. Di sensorik ini ada hipo atau anestesi motorik, kemudian ada paresia atau paralysis autonomum atau kulit kering, endema, gangguan pertumbuhan rambut. Yang ketiga itu ditemukan BTA+, kurang dari M neprae. Kemudian ada pemeriksaan. Pertama itu ruangan dengan cukup cahaya, kemudian itu duduk yang berhadapan, kemudian itu memeriksa itu urut dari bagian kepala sampai bagian kaki, kemudian itu kita harus memperhatikan privasi pasien. Dan yang terakhir itu ada prinsip pengobatan. Di sini itu ada 4. Yang pertama itu pemberian obat anti reaksi, kemudian itu ada analgetik, kemudian itu banyak beristirahat atau immobilisasi